Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintong Parulian Sinabutar dengan NPM 2311031015. Pada kesempatan ini dan melalui video ini, saya akan membuat video presentasi mengenai materi transfer antar perusahaan aset tidak lancar pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 pada bab 6. Yang pertama itu ada mengenai konsep transfer antar perusahaan. Bagaimana konsep ini? Konsep transfer antar perusahaan mengenai aset tidak lancar itu merupakan dalam satu grup atau holding company dan subsidiari itu merupakan transaksi di mana suatu entitas itu menjual atau mentransfer aset tetap atau aset tidak tetap dan tidak berwujud ke entitas lain dalam grup yang sama ataupun ada keterkaitan. Nah, dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan, transaksi ini memerlukan perlakuan khusus karena dapat mempengaruhi laporan keuangan individual dan konsolidasi. Nah, laba atau rugi dari transaksi ini harus dikaji apakah sudah terrealisasi secara ekonomi atau hanya merupakan transaksi internal. Jika keuntungan atau kerugian hanya terjadi di dalam lingkungan grup, maka harus dilakukan eliminasi dalam laporan konsolidasi. Nah, pada jenis transfer antar perusahaan itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada transfer hulu atau yang biasa disebut dengan upstream. Nah, di mana anak perusahaan itu menjual aset ke induk perusahaan dan laba rugi dari transaksi ini yang nantinya akan mempengaruhi laba anak perusahaan serta diperlukannya eliminasi untuk melakukan penyesuaian laba anak perusahaan pada laporan keuangan konsolidasi. Nah, yang kedua itu ada transfer hilir atau downstream. Nah, di mana ini merupakan induk perusahaan yang akan menjual aset ke anak perusahaan dan laba atau rugi yang dihasilkan nanti akan mempengaruhi laporan keuangan induk dan eliminasi ini dilakukan terhadap laba induk perusahaan yang nantinya sebelum mengkonsolidasikan laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada transfer horizontal, yang dimana ini transfernya terjadi ketika antar anak perusahaan itu dalam satu grup, yang dimana akuntansinya itu lebih kompleks karena perlu memperhitungkan kepemilikan induk terhadap masing-masing anak perusahaan. Selanjutnya itu ada mengenai perlakuan akuntansi pada entitas individual. Nah, pada level entitas individual atau sebelum adanya konsolidasi, pencatatan transfer aset tidak lancar itu mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, yang pertama itu ada mengenai pencatatan yang dilakukan oleh penjual, yang dimana itu menghapus aset tetap dari pembukuan, mencatat laba atau rugi atas penjualan aset. Jika harga jual lebih tinggi dari nilai buku, maka laba akan diakui untuk di laporan laba rugi. Sementara jika harga jual lebih rendah, maka rugi akan diakui. Nah, yang kedua ada pencatatan oleh pembeli. Mencatat aset dengan nilai perolehan yang baru dan juga menghitung penyusutan berdasarkan harga perolehan baru, yang dimana umur manfaat aset itu dapat diperpanjang atau tetap sesuai dengan kondisi aset. Selanjutnya ada mengenai eliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yaitu ketika dalam laporan keuangan konsolidasi, ini memerlukan tujuan utama, yaitu untuk memastikan bahwa keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi di luar grup itu tidak mengubah total laba atau nilai aset grup. Nah, yang pertama itu ada mengenai eliminasi laba rugi yang belum terrealisasi. Ada 3 kemungkinan, yaitu jika aset masih dimiliki dalam grup, laba atau rugi yang belum terrealisasi harus dihapus. Sementara yang kedua, jika aset telah dijual ke pihak eksternal, maka laba atau rugi itu dapat diakui. Dan yang ketiga, yaitu ketika eliminasi dilakukan untuk dengan menyesuaikan akun laba ditahan atau investasi, yang dimana ini tergantung pada jenis transfer. Nah, yang kedua itu mengenai eliminasi akumulasi penyusutan berlebih atau kurang. Yang pertama itu jika aset ditransfer dengan harga berbeda dari nilai bukunya, penyusutan yang dihitung pembeli akan berbeda dari penyusutan seharusnya.
Dan yang kedua, penyusutan tambahan akibat harga lebih tinggi harus dieliminasi agar tidak menyebabkan beban penyusutan berlebihan dalam laporan konsolidasi. Dan yang ketiga, itu ada eliminasi atas perubahan nilai aset, yaitu jika harga aset yang digunakan dalam transfer lebih tinggi dari nilai bukunya, nilai aset dalam laporan konsolidasi harus disesuaikan kembali ke nilai semula sebelum ditransfer. Dan yang kedua, hal ini dilakukan untuk laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang sebenarnya dalam grup tanpa adanya pengaruh transaksi internal. Dampak transfer antar perusahaan pada laporan konsolidasi. Ada 3, yaitu laporan laba konsolidasi yang berlebihan. Jika laba dari transfer aset tidak dieliminasi, laba bersih grup akan tampak lebih tinggi dari yang sebenarnya. Yang kedua, nilai aset yang tidak akurat. Jika aset tetap dicatat dengan nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya, maka neraca grup akan menunjukkan nilai aset yang tidak realistis. Dan yang ketiga, penyusutan yang tidak wajar, yaitu jika penyusutan dihitung berdasarkan nilai yang terlalu tinggi, maka beban penyusutan dalam laporan konsolidasi akan berlebihan, yang dapat menurunkan laba bersih yang dilaporkan. Baik, di sini ada contoh kasus dan juga untuk jurnal eliminasi, yang dimana kasusnya itu adalah ketika induk perusahaan menjual mesin kepada anak perusahaan dengan harga 100 juta, mesin tersebut awalnya memiliki nilai buku 70 juta dan umur manfaat tersisa 5 tahun. Nah, bagaimana jurnalnya untuk di buku induk atau penjual? Nah, saat penjualan, jurnal tersebut yaitu kas, aset tetap mesin, dan laba penjualan aset, di mana kas itu 100 juta, aset tetap mesin 70 juta, dan laba penjualan aset 30 juta. Nah, sementara untuk jurnal di buku anak yaitu sebagai pembeli, aset tetap mesin pada kas yaitu sebesar 100 juta. Untuk jurnal eliminasi di konsolidasi, yaitu untuk mengeliminasi laba yang belum terrealisasi. Jurnalnya itu laba ditahan pada aset tetap mesin, yaitu sebesar 30 juta. Nah, untuk mengeliminasi penyusutan berlebih, itu 30 juta dibagi dengan umur ekonomis yaitu selama 5 tahun, yaitu 30 juta dibagi 5 tahun maka dapat 6 juta per tahun. Maka untuk jurnalnya, akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 6 juta. Kesimpulan untuk materi bab 6 yaitu transfer aset tidak lancar antar perusahaan dalam satu grup itu memerlukan eliminasi yang hati-hati dalam laporan konsolidasi untuk menghindari penggelembungan laba, nilai aset yang tidak wajar, serta kesalahan dalam perhitungan penyusutan. Akuntansi yang tepat membantu memastikan bahwa laporan keuangan grup itu mencerminkan posisi keuangan dan kinerja yang sebenarnya. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.